Era bisnis modern sudah berkembang pesat setelah banyak bermunculan aplikasi berbasis digital yang dapat menjawab semua masalah kehidupan, seperti kemudahan dalam segala apapun. Dengan satu kali sentuhan saja dan satu platform, sudah bisa melakukan berbagai hal. Hal tersebut terdapat pada aplikasi Gojek. Perusahaan yang berbasis bisnis online tersebut sudah berkontribusi besar dalam mengatasi pengangguran. Berdasarkan realisasi RPJM tahun 2014 sampai dengan 2019, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34% pada tahun 2018 dari 5,94% pada tahun 2014, dengan pengguna aktif di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara sebesar 29,2 juta pada tahun 2019. Data BPS mencatat dari 100 lapangan kerja di Indonesia per Februari 2019, sebanyak 57,27% disumbang oleh sektor informal. Tentunya, dengan memanfaatkan sektor informal tersebut, Gojek mampu berkontribusi besar dari semula yang tidak memiliki pekerjaan, kini bisa menjadi driver ojek online. Seiring perkembangan waktu, perusahaan yang didirikan oleh Pak Nadiem Makarim tersebut sejak tahun 2010 yang awalnya digunakan untuk layanan antar jemput penumpang, kini merambah ke berbagai sektor. Meskipun butuh beberapa tahun untuk berkembang ya. Salah satu layanan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional selain dari ojek online atau transportasi tersebut, GoFood dinyatakan berkontribusi besar nih. Nah, berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, layanan yang rilis sejak tahun 2015 tersebut turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya ke 5,17% dari 5,07%. Pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia telah bertransformasi nih menjadi satu atau merger menjadi Goto. Nah, tujuan merger mereka adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Di sisi lain, dengan pengguna terbanyak yang menjadi satu tentunya akan sangat bermanfaat bagi keduanya. Selain mendapatkan nilai valuasi yang besar sekitar 284 triliun rupiah hingga 355 triliun rupiah. Nah, layanan yang dimiliki oleh Gojek dan Tokopedia yang berbeda tentunya akan menjadi suatu hal yang besar dalam hal integrasi, yang kini sudah terdapat 55 juta pengguna bertransaksi tahunan, 14 juta pedagang, dan 2,5 juta mitra pengemudi. Sistem integrasi merupakan layanan yang terintegrasi menjadi satu. Arti dari integrasi itu sendiri merupakan pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Terdapat 4 metode sistem integrasi, yaitu integrasi vertikal, integrasi horizontal, integrasi poin ke poin, integrasi format umum. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan menggunakan metode integrasi vertikal ke depan. Apa sih integrasi vertikal ke depan? Ya, integrasi vertikal ke depan adalah melakukan tahapan pelayanan lebih lanjut. Artinya melakukan sebuah inovasi yang berkelanjutan dari sistem bisnis sebelumnya. Yang pertama adalah integrasi vertikal layanan GoPay. Setelah merger dengan Goto, layanan Tokopedia dan Gojek kini lebih banyak dari sebelumnya. Hingga kini sudah ada 3 layanan yang diberi Gojek sebagai on-demand, Tokopedia sebagai e-commerce, dan Goto sebagai financial teknologi. Layanan keuangan yang terintegrasi berupa GoPay sangat mudah digunakan, terutama pada marketplace Tokopedia yang terhubung dengan GoPay. Selain itu, pada fitur GoPay sudah terintegrasi dengan Bank Jago yang memperkuat layanannya menjadi bank digital yang terpercaya. Sistem integrasi vertikal ke depan berupa inovasi dengan layanan sistem bayar nanti atau biasa disebut dengan GoPay Pay Later. Nah, sistemnya adalah pengguna bisa melakukan pembelian di platform Gojek maupun Tokopedia, dibayar saat kemudian sesuai ketentuan. Selain itu, dengan keberadaan GoPay Coins sebagai imbalan atau loyalitas pengguna atas penggunaan aplikasi Gojek maupun Tokopedia sebagai salah satu sistem integrasi vertikal ke depan. Layanan pesan antar makanan pada GoFood melakukan sistem integrasi berupa GoFood Plus dan Order. Layanan GoFood Plus merupakan paket berlangganan potongan harga langsung untuk bisa bebas menikmati beragam kuliner nikmat dengan harga terjangkau, termasuk diskon ongkos kirim. Sementara itu, fitur order sekaligus memungkinkan pelanggan memesan makanan atau minuman dari banyak resto sekaligus di satu lokasi.
Layanan transportasi merupakan pelayanan pertama dari Gojek sebelum layanan lain ada. Integrasi vertikal pada layanan ini merupakan kerjasama Gojek dengan Pertamina dengan memanfaatkan kendaraan berbahan bakar listrik. Nah, pada tahap ini, Gojek akan menggunakan 500 unit motor listrik di Jakarta Selatan. Selanjutnya, Gojek akan meningkatkan skala uji coba dengan target awal pemanfaatan sampai dengan 5.000 unit motor listrik, serta jarak tempuh penggunaan kendaraan listrik sebanyak 1 juta kilometer. Di dalam uji coba komersial ini, para pengguna setia Gojek akan dapat memilih layanan kendaraan listrik pada saat menggunakan layanan GoRide, GoFood, GoSend Instance, GoSoft, dan GoMart dengan area pick up dan drop off di Jakarta Selatan. Dan inovasi layanan transportasi terbaru lainnya adalah GoTransit. Nah, ini merupakan salah satu kolaborasi antara Gojek dan PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI, bekerjasama untuk menjadi yang pertama di dunia dalam mengintegrasikan tiket KRL dengan layanan transport on demand seperti GoRide dan GoCar. Tentunya integrasi ini akan semakin mempermudah masyarakat untuk berpergian. Oke, mungkin sekian itu saja. Terima kasih.